perjanjian baru. Ya perjanjian lama ditonjok boleh nonjok lagi, perjanjian baru tabok pipi kiri kasih pipi kanan ya. Ampuni, berkati musuhmu. Oh Tuhan, pastor saya mengampuni tapi nggak mau ngelihat tampangnya lagi katanya. Kenapa? Kayak ulat bulu katanya. Nggak bisa begitu, saudara kekasih. Ya, Tuhan tidak berhenti di situ saja. Ampuni, berkati, ya, dan kasihi. Kasih itu action. Love is action. Ya, jadi kembali lagi saudara kasih tanpa Roh Kudus nggak sanggup. Tapi Tuhan Yesus mengatakan, aku akan meminta kepada Bapa seorang another comforter, seorang penolong yang lain, yaitu siapa? Roh Kudus, Rohullah, yaitu Allah, pribadi Allah sendiri yang akan menolong kita. Kalau Allah yang menolong kita pasti semuanya bisa. Cuman mau apa enggak masalahnya. Jadi formatnya gampang aja. Tuhan, aku mau melakukan firman-Mu. Aku enggak sanggup. Rendahkan dirimu di hadapan Tuhan dan Tuhan akan menolong kita. Saudara kekasih, di dalam nama Yesus, berapa seminggu yang lalu mungkin Bro Leo telepon saya, Pastor, bagaimana mengisi di situ? Ya, saya sendiri tidak tahu apa namanya, apakah di youth waktu itu Iya. informasinya. Tapi yang saya tahu ada beberapa channel ya. Dan hari-hari ini Murtadin ini sedang naik daun, saudara kasih ya. Saudara kekasih, saya ambil judul Murtadin itu adalah bibit unggul atau di dalam penuaian yang akbar. Kenapa saudara kasih? Ya, to accept Jesus costs you nothing. Menerima Tuhan Yesus itu gratis. Tetapi mengikut Yesus, to follow Jesus costs you everything. Saya ulangi ya. To accept Jesus costs you nothing. But to follow Jesus costs you everything. Nah, kita ini orang Indonesia maunya yang gratis, diskon, buy one get one free. Nah, itu budayanya. Ya, kita tahu semua. Ya, rata-rata seorang murtadin itu pasti bukannya bayar harga, harus bayar harga. Untuk pindah agama itu, wow, big deal, saudara kasih. Saya dari kecil didoktrin agama yang terbaik itu agama Islam, di luar Islam kafir. Ya, tahu-tahu saya ada satu kebenaran yang mengusik hati saya. Enggak mudah. Walaupun saya pernah berpikir, kenapa ya saya dulu muslim? Ya karena bapak saya kiai. Bapak saya muslim, diajarin agama yang terbaik. Mungkin kalau saya anak Cina juga, mungkin saya juga Konghucu, saya juga Buddha. Kalau saya anak bule juga, saya orang orang Kristen. Saya mulai membanding-bandingkan dengan tetangga saya. Ya, orang Kristen keren amat kalau hari Minggu beribadahnya ya bajunya bagus-bagus. Ya, kita pakai sarung sholat Jumat. Aduh, gimana nih? Walaupun saya beli sarung yang termahal, tetap aja sarung, saudara kasih. Saya ada iri sedikit. Itu dari waktu saya masih kecil. Nah, kembali lagi, saudara kasih. Ya, ke fokusnya. Ya, untuk menjadi mengambil kepercayaan yang lain itu tentunya tidak mudah. Ya, dari dulu saya mencari Tuhan. Ya, mencari Tuhan, saya ikut. Saya ingin pertama, step pertama, ya mimpi, saudara kasih. Kalau ada anak-anak muda, ya di Indonesia selalu diajarin jangan kamu mimpi. Tapi walaupun saya orang Indonesia, saya itu mimpi dari dulu. Saya sudah berontak umur 12 tahun, saya kabur, dibawa ke psikolog. Psikolognya bilang gini, kamu tuh maunya apa? Dia bilang. Ya, saya mau keluar negeri, saya bilang, umur 13, 12, 13 tahun. Abang saya cabak tarang saya, kamu jangan ngimpi, katanya. Bokap nggak akan ngirim kita ke luar negeri. Bokap itu love produk Indonesia. Tapi karena saya punya mimpi, hari ini saya lebih dari 21 negara saya pernah jajahi. Ada mimpi. Mimpi itu membuat kita semangat. Drive you to your destiny. To destiny. Ya, tapi jangan mimpi-mimpi kayak si Kabayan juga. Aduh, gua pengen begini, tapi tidak melakukan sesuatu. Nah, dari situ saya mencoba, saya pergi ke Tanjung Priuk, saya pengen ngelihat kapal tiap hari. Satu hari aku jadi pelaut, karena itu jalan satu-satunya. Nah, jadi kalau mimpi sudah kasih. Dan Alkitab tentu mengatakan kita bermimpi. Hari-hari ini Tuhan sedang mencurahkan rohnya. Ya, anak-anak akan bernubuat. Ya, taruna-taruna diberikan mimpi, vision and dream. Dan banyak sekali murtadin bertobat karena vision and dream.
Nah, saudara kekasih, pertama itu mimpi. Itulah intimidasi iblis karena budaya kita bukan budaya Kristen, budaya kita adalah budaya Muslim. Jangan mimpi, ditakut-takutin. Kamu jangan pergi ke yang gelap, nanti ajak setannya. Jadi takut sama setan. Lihat anak bule emang gak takut setan. Ya, jangan takut dan jangan ditakut-takuti. Fear is not from the Lord. Ketakutan bukan dari Allah apapun juga. Yang suka nakut-nakutin itu teror, menteror pikiran kita supaya kita takut. Nah, supaya saudara mengerti. Jadi kita tahu di lapangan, ya, untuk kita pindah kepada kepercayaan lain itu big deal. Ya, big deal. Ya, saya akan benci sama keluarga saya, dihina, diusir. Nah, makanya kembali lagi saudara kekasih ya. Kenapa saya katakan murtadin itu adalah bibit unggul? Karena apa? Sudah bayar harga dulu. Sudah bayar harga. Ya. Betul, terima Yesus itu gratis, tapi mengikut Yesus itu ada harga yang harus dibayar. There's a price to pay. Ya. Nah, oleh karena itu sudah kasih, ini mah kata Pastor Tony, yuk kita baca di firman Tuhan. Ya. Dasarnya. Kita baca dari Matius 19. Kita baca di Matius 19. Ayatnya ke-27. Ya. Matius 19 ayat ke-27, 28, 29. Ya. Judul perikopnya upah mengikut Yesus. Alkitab itu sebetulnya tidak ada perikop. Mereka itu kumpulan firman Tuhan, surat-surat dari para rasul, orang-orang diberkati Tuhan. Lantas dibikin Alkitab supaya mudah dipelajari. Makanya dikasih perikop, saudara kasih. Ya, yuk kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali apabila anak manusia bersemayam di atas takhta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 takhta untuk menghakimi ke-12 Israel. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudara laki-laki atau saudara perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya akan menerima kembali 100 kali lipat, akan memperoleh hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Petrus itu seharusnya teladan bagi kita. Yes, Tuhan Petrus tidak mengatakan, aku telah meninggalkan sebagian. Nah. Ya, segalanya. Wow. Saudara kasih. Makanya nggak heran kalau Petrus itu menjadi seseorang yang luar biasa. Dia tuh excited, semangat, proaktif semangat. Ya, dan janji Tuhan mengatakan barang siapa yang meninggalkan saudaranya laki-laki, perempuan, atau ibunya, anak laki atau anaknya akan menerima 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Nah, Petrus nggak tanggung-tanggung segalanya. Nah, mari kita belajar kepada Petrus. Ya, kalau kita ngasihnya sedikit, ya kita juga dapatnya sedikit. Walaupun itu keselamatan itu bisa kita lakukan. Tuhan selalu memberikan kita, mengajarkan kita memberi, giving your best. Ya, saudara kasih. Nah, di dalam prosesnya, saudara kasih, kita tahu basic mengikuti Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya 3 hal. Barang siapa mau mengikut aku, engkau harus menyangkal dirimu, memikul salib, dan mengikut aku. 3 saja basic ini. Menyangkal diri, mengikut Yesus, dan memikul salib. Nah, saudara kekasih, kenapa kita harus memikul salib? Tuhan Yesus telah memikul salib supaya saudara dan saya diselamatkan. Ya, dia berjanji 1 orang diselamatkan, seluruh dan seisi rumah akan diselamatkan. Tapi kita harus pikul salib kita harus menginjil kepada mereka. Menginjil, memberitakan Injil. Pada saat kita memberitakan Injil, pasti ada tantangan. Disiram kopi, ditonjokin, diusir, dipecat. Nah, kembali lagi saudara kekasih, ya.
Firman Tuhan tidak akan digenapi kalau bagian kita tidak kita lakukan. Dia berjanji satu orang diselamatkan, seluruh dan si isi rumah akan diselamatkan. Nah, kalau kita diam aja di rumah, Tuhan tidak akan menggenapi. Ada bagian kita, ada bagian Tuhan. Bagian kita ya bersaksi. Pada saat kita bersaksi, pasti kita akan mengalami penganiayaan. Itu formatnya. Apalagi yang murtadin. Nah, udah ikut Tuhan diusir, disuruh nginjil lagi. Ada harga yang harus kita bayar. Nah, seberapa banyak kita yang mau bayar harga untuk Tuhan Yesus, saudara kekasih? Seberapa ini kok jadi begini, ini saja. Oke. Haleluya. Oke. Ada berapa di screen saya kok jadi biru begini? Hostnya mungkin ya. Oke, saudara kekasih di dalam nama Yesus Kristus. Ya. Jadi kembali ada berapa harga yang mau kita bayar? Ya. Kita mau bayar sesuatu karena kita tahu barang itu bagus. Kalau barang itu jelek, boro-boro bayar, dikasih juga kagak mau. Itu logikanya simpel aja. Ya. Nah, Tuhan Yesus mengasihi kita lebih daripada segalanya. Kita tahu semuanya karena besar kasih Allah. Nah, kembali lagi mengasihi Tuhan itu ada harga juga yang harus dibayar. Ya, ada harga yang harus dibayar. Ya, dulu siapa yang pernah jatuh cinta angkat tangannya? Oh, ya. I don't know about you. Kalau saya jatuh cinta, lautan api kan ku seberangi. I'm serious. Ya, I'm serious. Kalau pertama saya pacaran SMP kelas 2, kelas 3. Saya dapat surat dari pacar saya. Kang, abdi sono, katanya. Aku kangen. Aduh, rasanya berbunga-bunga, saudara kasih. Saya naik pohon jambu, saya buka juga. Aduh, Kang abdi sono. Waduh, kayaknya udah dunia milik. Udah nggak ada lagi yang kita pengen. Sampai di kamar mandi pun, mama saya gedor-gedor. Kamu ngapain? Saya lagi baca itu surat cinta. Sampai lecek, saudara kasih. Itu namanya jatuh cinta. Nah, surat cinta dari Tuhan Yesus itu Alkitab. Ya, saya masuk baru pertama saya terima Yesus. Saya kerja jadi forklift driver di Australia. Sampai saya bawa Alkitab di samping saya. Saya berhenti, saya baca lagi. Pengen baca. Kang Abdi Sono, waduh rasanya berbunga-bunga. Kamu ada di mana? Kamu lagi ngapain? Kan kita betul nggak? Udah tahu lagi nelpon sama kita, ditanya lagi, kamu lagi ngapain? Lagi nelpon sama lu. Nah, itu selalu sudah kasih orang yang jatuh cinta tuh. Kamu di mana? Ya di pikirannya dia terus. Itu yang namanya jatuh cinta. Tetapi cinta itu is action. Love is action. Love is action. Jangan kita nato, no action, talk only. Ya. Saya waktu itu nggak punya duit, saudara kasih ya. Tapi saya menyenangkan. Saudara harus tahu dulu pacar saudara itu kesenangannya apa. Jangan saudara beliin coklat, ternyata dia nggak senang coklat, senangnya pete sama jengkol. Walaupun saudara sudah memberikan yang terbaik, belum tentu diterima. Saya tahu pacar saya itu senang mie goreng. Ya, senang mie goreng. Saya pergi ke mie goreng yang paling bagus, the best in Bandung. Apa lupa namanya. Kok mie goreng berapa? Ya, waktu itu Rp75 katanya. Ada yang lebih enak nggak? Ada mie goreng spesial. Oh, berapa? Rp100. Waduh, saya mikir juga nih, aduh Rp100 mahal juga. Ada yang lebih enak lagi nggak? Ada yang very spesial. Telurnya 2. Waduh, harganya berapa? Pego. Mikir lagi, aduh nih mahal. Tapi kalau saya ingat pacar saya, udah deh, pego. Kalau perlu ngutang-ngutang, kalau perlu simpan KTP deh untuk apa? Untuk dapetin pacar saya. Ada yang lebih enak lagi nggak? Ada mie goreng apa? Best in town katanya. Berapa? Nope. Aduh, ya saya pengen beli yang mahal, tapi nggak punya duit. Waduh, gimana nih caranya? Kalau perlu, apapun saya jual. Ada yang terbaik nggak? Kok ada? Bakmi goreng apa? Bakmi goreng oh my God. Wah, bakmi goreng oh my God. Wah, apapun akan saya beli untuk menyenangkan. Nah,
Buktikan bahwa saudara mengasihi Tuhan. Nah, itu sudah kasih. Karena Petrus mengasihi Tuhan, aku meninggalkan segalanya. Kalau Petrus nggak mengasihi Yesusnya, dia tidak akan meninggalkan segalanya. Nah, di dalam perjalanan saya ini sebetulnya bukan pengkhotbah, bersaksi kepada Tuhan. Mimpi saya itu adalah menjadi manajer 5-star hotel di Indonesia. Karena waktu saya kecil, hanya satu orang manajer hotel 5-star orang Indonesia. Itu mimpi saya. Saya harus jadi lulusan luar negeri. Saya lulusan Australia. Waktu saya pulang tahun 94, saya sudah keterima di Shangri-La Hotel. Menjadi Assistant Food and Beverage Manager. Sudah kasih. Dan sebelumnya saya berdoa, Tuhan kalau saya mau jadi tent maker seperti Rasul Paulus, saya mau kerja di perhotelan sambil pelayanan. Tuhan dengar doa saya. Ya, waktu saya keterima di Shangri-La Hotel, ada 5 hamba Tuhan datang. Saya waktu itu juga sudah jadi hamba Tuhan juga. Pastor katanya, kami berdoa, kayaknya Tuhan nggak suruh Anda jadi kerja di 5-star hotel. Rasanya Tuhan menyuruh Anda full time. Oh begitu ya? Ya siap. Nggak gitu, saudara kasih. Saya bukan tipe ya yes man. No. Wah saya langsung berperkara. Tuhan, saya bilang. Nah, kenapa nggak dari dulu? Kalau tahu begitu saya sekolah teologi aja. Ya, saya bergumul. Mimpi saya, 2 tahun aja Tuhan jadi manajer hotel. Saya 8 jam kerja, 8 jam pelayanan, 8 jam tidur. Nego. Ya tentu itu adalah keputusan daripada saya. Itu keputusannya suka-suka saya, hak saya. Free will. Tapi Tuhan selalu membisikkan di kuping saya. Apakah engkau mengasihi aku? Engkau tahu Tuhan aku mengasihi aku. Mengasihi engkau. Aku tinggalkan agamaku. Ya, akhirnya saya menyerah. Saya tinggalkan dan saya nggak digaji. Saya pelayanan di Desa Sading dengan Pendeta Lolot di Bali. Ya, kamar saya itu bolong bukan bocor, bolong. Jadi kalau hujan tuh banjir. Ya, itu the power of love demi Yesus. Karena aku tahu pada saat aku buluh yang terkulai, saat aku mau bunuh diri, 4 kali aku mau bunuh diri, udah capek jadi penjahat. Ya, dia datang, dia menyembuhkan aku, memberikan kesemangatan. Kalau aku ingat itu, oke Tuhan. Mudah? Enggak mudah. Karena Roh Kudus saja aku mampu. Lantas saya berperkara dengan Tuhan. Tuhan, saya bilang, kau boleh ambil semua yang saya punya. Ya, itu saya sudah baca firman. Segala sesuatu. Tapi ada satu sebetulnya. Cuman saya minta satu. Jangan sampai mama saya nolak saya. Itu saya berperkara dengan Tuhan. Ya, sudah banyak dengar di kesaksian saya di YouTube yang lain. Ya. Bukannya saya dijawab juga. Ya. Bahkan mama saya bilang begini. Dulu kamu jadi penjahat, tetap anak saya. Dulu kamu keluar masuk penjara, tetap anak saya. Dulu kamu jadi morfinis, tetap anak saya. Sampai 2 kali saya masuk rumah sakit jiwa, tetap anak saya. Tapi hari ini mama menyesal melahirkan kamu kalau kamu murtad. Saudara kasih, I don't know about you. Bagi saya begitu hinanya hidup saya ini. Ya, mamaku yang kukasihi, ya, yang kusayangi, yang kuhormati, yang melahirkan aku, mengatakan aku menyesal melahirkan kamu. Begitu hinanya, tidak ada harga diri sama sekali. Saudara kasih, ya, saya menyerah di situ. Tuhan, aku nggak pengen jadi pendeta. Saya waktu itu udah jadi hamba Tuhan, saudara kasih, nggak pengen jadi pendeta. Kenapa kau bawa aku? Aku ini hina, aku ini najis, aku ini nggak layak, jijik aku pun melihat hidupku. Kenapa kau angkat aku jadi di situ? Tuhan kembali lagi. Pada saat aku menyerah total. Karena Roh Kudus, aku kepenuhan Roh Kudus. Karena Roh Kudus aku katakan, Tuhan jika engkau mau aku melayani engkau, aku mau melayani engkau sampai mati. Keceplosan, aku mau mati buat engkau. Aduh, sudah keluar. Ya, sudah kasih. Karena Roh Kudus aku katakan, I left my lovely mother just for you. Aku tinggalkan mamaku yang kukasihi. Hanya untuk engkau. Itu bukan karena Tony Bastaman. Aku sudah menyerah total. Enggak sanggup. Digebugin sudah biasa. Tapi pada saat aku dihina oleh mamaku. Ya, pada saat aku katakan, I left my lovely mother just for you. 10 menit kemudian, orang bisu datang ngomong. Bukan orang bisu berjalan, saudara kasih. Orang bisu ngomong. Ya, satu kampung di desa heboh. 3 jihad terima Yesus. 3 jihad dikirim dari bapak saya.
Hari itu breakthrough luar biasa. Di situ Tuhan berbicara dengan jelas. Saya akan bacakan, ya. Tuhan berbicara dengan jelas. I don't want to be second best, for I am the best. If you love your mother, your father, your son, or your daughter more than I am, you are not worthy of me. Kita baca di Matius 10 ayatnya ke-37. Sudah kasih. Matius 10 ayatnya ke-37. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Kasih. Saya baca firman itu jauh sebelum saat itu. Nggak ngerti saya juga. Kenapa sih Tuhan tuh? Ya, kenapa? Saya bilang, kan aku dibelajarin dari kecil satu-satu aku sayang ibu katanya. Dua-dua sayang bapak, itu sudah didoktrin. Apa maksudnya? Saya tanya 5 pendeta, jawabannya beda-beda juga, saudara kasih. Bingung. Pada saat kita membaca firman Tuhan itu logos. Otak kita sebatas otak kita. Tetapi pada saat kita menjadi pelaku firman, logos berubah menjadi rema. Rahasia Tuhan akan diberitakan, disingkapkan. Karena dia adalah Allah pada saat kita menjadi pelaku firman. Dan Allah mengatakan, ya, aku tidak mau dinomorduakan dalam kehidupanmu. Firmannya jelas. Kasihilah Allahmu, kasihilah sesamamu. Jika engkau mengasihi bapamu, ibumu, anak laki-laki, anak perempuan, lebih daripada engkau tidak layak. Di situ Tuhan mengatakan, ini adalah syarat. Bukan keselamatan. Syarat, saya ulangi. Syarat itu apa? Ada 5.000 janji di Alkitab, saudara dan saya. Yesus nggak pernah bohong. Isa Al-Masih nggak pernah bohong. Apa yang dia janjikan pasti digenapi. Tapi ada bagian kita yang harus kita lakukan. Syaratnya apa? Dia nggak mau dinomorduakan. Saya mengaku di hadapan saudara, saya tidak sanggup mengasihi Tuhan Yesusku lebih daripada mamaku. Tetapi Roh Kudus, Rohullah yang diutus Bapakku menolong. Nah, saudara kekasih. Ya. Dari sanalah, karena apa dasarnya lagi? Love. Karena dia mengasihi aku. Nah, the power of love itu luar biasa, saudara kasih. The power of love itu, kalau kita benar-benar jatuh cinta karena kita merasakan. Ya, apapun akan kita lakukan. Ya, itu adalah proses. Nah, memikul salib. Ya, kita sering di gereja memandang salib. Tuhan, oh lu kau baik. Kau mati buat aku. Hancurlah hati kita memandang salib. Yesus bilang, pikul. Jangan dipandang aja. Pikul. Artinya apa? Contoh kecil, kita lagi ngumpul nih. Rame-rame sama teman-teman. Ya, ada yang berjilbab. Ada yang pakai kalung salib. Ya, ada yang Chinese di situ. Tahu-tahu nyeletuk. Agama mah semuanya juga baik katanya. Yang penting kan hati kita. Nah, apa jawaban kita, saudara kekasih? Iya, ya. Wah, saudara sudah mengkhianati Tuhan Yesus. Enggak begitu. Aku sudah mengatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa masuk kepada Bapa tanpa melalui aku. Saudara mau menyangkal kekasihmu, Tuhanmu, atau saudara mengatakan, iya. Saudara kasih. Sama aja kita bilang. Menyangkal saudara punya istri. Nggak pernah saudara bawa-bawa. Malu istri saya gendut. Malu istri saya kurang cantik. Itu dosa besar saudara kasih. Ya. Dia nggak mau. Dia mau dipuji, disembah. Dia mau dia lulukan. Itu hal yang gampang. Tapi pastor, kalau saya bilang, akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang. Nanti saya kehilangan pekerjaan. Nanti saya diusir. Nanti saya disiram kopi. Itulah yang saudara dan saya. Ya, hari-hari ini, teman-teman saya pertama, teman sekolah saya, marah dengan saya murtad. Lama-lama mereka melihat kehidupan saya. Ya, tetapi setelah saya jadi YouTuber, aku akan kehilangan mereka. Ya. Kalau aku tidak memberitakan Injil, mereka akan binasa karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Ya.
Tetapi kalau saya memberitakan Injil, aku kehilangan mereka, tapi mereka akan diselamatkan. Itulah salib. Tapi kalau aku nggak mau kehilangan temanku, mereka akan binasa karena mereka tidak tahu kebenaran. Ya, kalau saya mau jalan damai, main cantik aja deh. Ya. Nah, saudara kasih, barang siapa engkau menyangkal aku di hadapan manusia, akan menyangkal di hadapan Tuhan. Yesus bilang. Nah, itu salib yang harus kami pikul. Kenapa kita harus memikul salib? Ya, supaya mereka mengenal Yesus. Itu salib. Bahkan ada yang lebih keras lagi. Firman Tuhan mengatakan lagi. Ada saatnya engkau akan dikucilkan. Dan barang siapa membunuh engkau, mereka akan mengatakan, mereka membunuh berbakti kepada Allahnya. Karena mereka tidak mengenal Bapa dan Anak. Tugas kita apa? Menceritakan, menjadi saksi siapa Bapa dan siapa Anak. Ada menyangkal diri. Menyangkal diri itu proses. Seringkali kita disuruh ke tempat yang kita nggak senang. Ya, 15 tahun saya, 7 tahun di Eropa, 7 tahun di Australia. Sekolah Alkitab saya ditanya ketua sinode saya. Ton, visi kamu kemana? London. Benar katanya. Iya, kenapa London? I'm city boy, saya bilang. Ya udah berdoa, kalau memang dari Tuhan, kukirim kamu merintis di London. Senang dong mau ke London, saudara kasih. Tahu-tahu lagi tengah-tengah sekolah, Ton, katanya, Lombok perlu orang. Nah, Lombok, London, saya bilang, nah Lombok. Puji Tuhan gak dikirim ke Lombok, saudara kasih. Tahu-tahu saya dikirim ke Cimahi. Tuhan, ngapain saya di Cimahi? Bapak saya majelis di Masjid Mujahidin di Bandung. Kan konyol. Ya, nggak nyambung. Biasa saya di Eropa, ngobrol dengan drug dealer internasional. Sekarang ngobrol dengan preman tukang parkir. Bukan saya menghina tukang parkir. Nggak nyambung. Saya pengen naik Harley, nggak mau naik Honda bebek. Ya, itu. Dan saya ngomong di gereja. Saya nggak mau ke Cimahi. Ya, tapi kalau Tuhan suruh saya ke Cimahi, saya akan pergi juga ke Cimahi. Saudara kekasih. Cimahi ditunggang balikan bukan karena Tony Bastaman. Karena saya nurut. Obedience is more important than burning sacrifice. Kuncinya lagi mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan. Kalau saya nggak mengasihi Tuhan, ngapain? Saya bisa hidup di Eropa kok. Saya bisa hidup di Australia. Saya bisa jadi 5-star hotel. Ya. Ada harga yang harus dibayar. Ya, bukan karena kita hebat. Ya, orang bertobat karena kita nurut. Nah, makanya kalau disuruh ke Kroya sama Tuhan Yesus, jangan pergi ke Korea. Ya, jangan kalau disuruh ke Brebes, perginya ke Brisbane, tidak mendapatkan sesuatu. Dicapluk ikan paus, akhirnya dimodifikasi pelayanannya. Kembali lagi, love is action. Nah, jadi kembali lagi. Petrus luar biasa. Sudah kembali lagi ke Petrus. Ya, dia seorang pemberani, excited. Dia lepaskan segalanya. Kalau preman begitu. Nggak tanggung-tanggung. Ada 12 orang di perahu. 12 orang di perahu. Ya, rasul-rasul. Malam-malam Tuhan Yesus berjalan di atas air. Orang takut bilang, hantu, hantu. Orang takut itu negatif, saudara kasih. Udah tahu Tuhan, hantu katanya. Tapi yang berani seperti itu, oh bukan itu Tuhan. Ributlah di antara 12 orang itu. Tuhan itu, hantu itu. Lantas Petrus berdiri. Jika engkau Tuhan suruh aku berjalan. Ya benar, aku Tuhan, kata Tuhan Yesus. Dia melangkah berjalan di atas air. Pada saat dia melihat masalah, hampir dia tenggelam. Saudara kasih, Petrus melangkah keluar dari perahu. Kalau saya bukan seorang Petrus, saya ini dijorokin dari perahu, hampir saya tenggelam. Ya, saudara kekasih. Nah, jadi kembali lagi saudara kekasih di dalam nama Yesus, Petrus. Ya, lantas Tuhan Yesus berkhotbah. Setelah dia berkhotbah, dia katakan di atas perahu itu, pergi ke tempat yang dalam, tebarkan jala. Ya. Mungkin kalau yang lain, ya deh. Petrus nggak begitu. Sudah semalaman aku cari ikan, nggak ada satu ekor pun. Mungkin dalam hatinya dia berkatakan, aku ini ketua nelayan. Ketua di kampung nelayan. Kamu ini tukang kayu ngerti apa? Dalam hatinya nggak berani aja dia ngomong, makanya nggak ditulis tuh di kitabnya.
Ya, tapi dia bahasanya sudah semalaman tidak seorang pun, dia menegaskan. Tapi karena engkau yang berkata, aku lakukan juga. Ngedumel dia. Gue nggak percaya nih. Tapi karena lu yang ngomong, gue. Dan kita tahu 2 perahu nggak cukup, hampir koyak jalannya. Lantas Petrus mengatakan, pergi daripadaku, aku ini tidak layak. Nah, dilakukan juga, percaya nggak percaya, ngerti nggak ngerti, dilakukan dulu. Akhirnya setelah ngelihat begitu, aduh, nggak layak. Dan dikatakan, ya, aku akan menjadi penjala, aku akan menjadi pelakar, aku akan menjadikan penjala manusia. Dan mereka meninggalkan segala sesuatu mengikut Yesus. Karena mengalami dulu. Mengalami dan jatuh cinta, the power of love. Di mana-mana saya sudah katakan, by the grace of the Lord, karena kasih karunia Tuhan. Tuhan izinkan saya membaptis lebih dari 900. Preman, copet, garong, pelacur, sampai bencong dandan. Bencong dandan pun bisa jadi pendeta. Ya. Aku tidak akan menolak siapapun yang datang kepadaku. Jangan dihakimi. Ya, diajarkan. Tuhan Yesus mengasihi engkau. Ya, Tuhan Yesus peduli sama kamu. Engkau itu berharga. Masa sih pastor? Saya berharga. Doakan. Ya, diterima dulu karena mereka tertolak, di-reject. Kalau dia nanya, boleh nggak pastor saya jadi copet? Nggak boleh. Kan saya nggak punya skill lain. Boleh nggak saya jadi bencong? Nggak boleh. Let me help you out. Mari kita tolong. Tuhan Yesus mengasihimu. Doakan. Ada inner healing. Ada inner power. Pada saat disembuhkan, saudara kasih. Ada recovery. Yang mereka akan mengasihi orang yang menjamahnya. Bukan Tony Bastaman. Ya, pada saat mereka jatuh cinta kepada Tuhannya. Ya, tanpa kita suruh. Bencong dandan ganti baju. Jadi laki-laki lagi. 2 tahun kemudian sekolah Alkitab. Dunia gagal. Narkoba nggak ada obatnya. Hari ini ketua BNN bagian harian, ketua LM Hamnas, Dodi Sitepu, mantan anak rehabilitasi saya. Karena apa? Karena cinta Yesus. Ya, saudara kasih. Nah, jadi kembali lagi saudara kasih, the power of love. Kita dulu dilayani. Nah, jadi kembali lagi bukan murtadin saja yang bibit unggul. Sebetulnya karena murtadin itu ya sudah dikondisikan. Ya, bayar harga dulu. Kalau Anda yang Kristen dari kecil kan yang memang udah biasa. Nah, tapi kalau saudara pun mau bayar harga, siapapun yang mau bayar harga, buat Tuhan Yesus, saudara kekasih. Ya, buat Tuhan Yesus. Tuhan sendiri yang akan berjanji, bukan saya. 100 kali lipat. Ya, kalau saya pulang ke Indonesia, ya, 100 lebih dari 900 orang pastor nginep di rumah, nggak mau. Kenapa? Gua nggak bisa tidur. Ya, minta doa, minta konseling sampai jam 5 subuh. Nggak bisa. Saya tidur di hotel aja. Nah, jadi saudara kekasih, di dalam nama Yesus Kristus ada harga yang harus dibayar. Ya, yang penting kita mau menyangkal diri, difitnah, dihina, Tuhan izinkan. Yang fitnah saya juga pendeta lagi. Tuhan ampuni mereka karena dia tahu apa yang dia lakukan. Tuhan bilang ampuni, saya mau keluar aja dari gereja ini. Tuhan mengatakan aku tidak berkenan kepada orang yang mengundurkan diri. Jadi apa? Ampuni dan berkati. Tiap malam aku nangis bombay karena pagi-pagi harus ketemu dia yang memfitnah. Bukan fitnah lagi, fitnah. Sudah kasih. Fitnah. Kalau tanpa Roh Kudus sudah saya tonjok itu orang. Fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Itulah Roh Kudus dengan hati yang hancur. Sekarang saya bisa mengerti. Allah itu roh, kita ini daging. Saudara kasih. Nah, pengalaman dengan Tuhan kadang-kadang nggak ada di sekolah teologi. Allah itu roh, kita ini daging. Pada saat kita mengampuni, memberkati, mengasihi, itu sakit. Ya. Itulah lemak yang bakaran yang menyenangkan hati Tuhan. Yang harum. Kalau kita mau dekat dengan Allah, saudara kasih, relakan kedagingan kita dihina, difitnah, diinjak-injak harga diri. Dan kita tahu. Yang satu poin terakhir lagi. Di Amerika ini saya melayani homeless, gelandangan. Homeless di sini orang Amerika dapat uang dari pemerintah. Banyak gereja Amerika, gereja Indonesia bilang, Pak Tony katanya,
Ngapain homeless? Mereka tuh malas, pilihan mereka sendiri. Excuse me sir, saya bilang. Ya, saya tidak pernah mimpi jadi pecandu narkoba, jadi penjahat. Mimpi saya dulu ingin jadi presiden Republik Indonesia, tapi akhirnya jadi penjahat. Ya, untung saya ketemu Tuhan Yesus. Mereka perlu ditolong. Ada pandangan yang berbeda. Ya, by the grace of the Lord, saya dan Ibu Yayang, kami bawa ke rumah. Udah 10 orang homeless, orang gila. Ya, oh Pak Tony punya karunia khusus. Karunia khusus apa? Saya bilang, karunia khusus senang bawa homeless. No, saya nggak senang bawa homeless ke rumah. Saya senang bawa artis. Saya senang bawa pendeta-pendeta ke rumah saya. Tapi firman Tuhan berilah tumpangan kepada orang asing. Tuhan, karena aku mengasihi engkau, walaupun aku nggak senang, aku lakukan itu. Because I love you, I will do everything to please you. Nah, sampai di mana saudara dan saya mengasihi Tuhan? Oh, pastor, saya juga mengasihi Tuhan. Apa yang kamu lakukan? Dulu saya nyanyi di nightclub, di karaoke. Sekarang nyanyi di gereja. Kamu apa? Mengasihi Tuhan atau menyalurkan hobi? Ya, saudara kekasih, Tuhan nggak cari suara yang hebat. Tuhan mencari penyembah dengan roh dan kebenaran yang hancur. Ya, saudara kekasih, kita tutup dulu. Nanti saya percaya host akan mengakomodasi tentunya banyak pertanyaan. Saya bukan orang hebat.